Tapi itu 100 harinya Pak Prabowo tuh. Jadi makan bergizi gratis. Pajak, penyesuaian pajak 20% nggak jadi. Terus UMR disesuaikan. Terus tunjangan guru juga disesuaikan. Jadi banyak bagusnya. Apakah akan ada reshuffle di 100 hari kabinet Pak Prabowo atau 100 hari pemerintahan Pak Prabowo? Ada menteri yang sudah diperiksa oleh Barreskrim selama 2 jam katanya terkait dengan jabatan pada saat sebelum menjabat sebagai "100 hari" menjadi kata-kata yang paling sering kita dengar dan kita tunggu-tunggu sebagai rakyat. Baik itu dari kepemimpinan kelas. Kalau RT RW itu kita suka nanyain ya, 100 hari Pak RT mau ngapain gitu. OSIS juga nggak ada ya. Nah ini kan ada yang baru jadian, belum 100 hari. Nanti setelah 100 hari jadian kira-kira ngomonginnya apa, udah beda belum? Ini kita mau bahas 100 harinya Pak Prabowo. Jadi ya Prabowo Gibran 100 hari. Jadi kalau dilantik kemarin kan 20 Oktober, 100 hari itu sampai 20 Oktober, 21 Oktober bikin kabinet, pelantikan. Jadi kalau dihitung-hitung tanpa menghitung tanggal 31, itu harusnya tanggal 20 Januari atau tanggal 21 Januari itu 100 hari. Pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintahannya Pak Prabowo. Kabinet Merah Putih. Ya wajar lah belum 100 hari, lupa-lupa ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Ibu Produser buat saya. Tapi saya nanya balik aja ke penonton. Sebutkan nama-nama menteri Pak Prabowo bersama kepala-kepala badan dan wakilnya. Banyak saudara, lebih dari 100. Maka banyak rakyat ini menunggu kira-kira ini menuju 100 hari apalagi kejutan-kejutannya. Kan sudah ada kejutan yang bagus, misalnya bukan kejutan lah, program yang dijalankan. Makan bergizi gratis, sudah jalan. Itu bagus banget. Terus kemudian pajak diusulin 12%. Terus nggak jadi diralat. Itu gimana ya sifatnya ya? Itu hadiah atau enggak tuh? Kan dia pengen nih pemerintah naikin penyesuaian pajak ya 12%. Terus nggak jadi. Kan yang ngajuin dia. Terus dia juga yang ngeralat kan. Kecuali yang minta kita nih. Kalau kita minta terus diralat itu mungkin makasih ya. Kan dia yang ngajuin. Terus dia yang batalin. Itu kita terima kasih aja lah ya. Ya boleh lah ya. Itu kan ibaratnya kalau misalnya lu dulu dipalak kan. Lu dipalak nih tuh zaman TK. Oh dulu zaman TK gua mah ada itu dulu. Di palaknya levelan jigo men, 25 jigo men dulu. Atau cepet dulu cepet 100 perak. Itu kan kalau kita dipalak nggak jadi. Nah itu, wah jangan dong bang, nggak punya duit nih. Ya udahlah, besok aja ya gitu. Itu mungkin kita terima kasih nggak tuh? Nggak tahu lah. Tapi itu 100 harinya Pak Prabowo tuh. Jadi makan bergizi gratis. Pajak, penyesuaian pajak 20% nggak jadi. Terus UMR disesuaikan. Terus tunjangan guru juga disesuaikan. Jadi banyak bagusnya. Nah ini kita lihat 100 hari ke depan kira-kira dengan banyak nomenklatur itu sudah bekerja dulu nih para menteri. Apakah akan ada reshuffle di 100 hari kabinet Pak Prabowo atau 100 hari pemerintahan Pak Prabowo? Ya Pak Prabowo Gibran 100 hari ada reshuffle nggak? Itu sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh sebetulnya sih bukan rakyat yang menunggu-nunggu reshuffle ya, tapi orang-orang yang kepengen masuk kabinet nunggu-nunggu. Karena di zamannya Pak Prabowo nih kayak ada anggapan kalau nggak menjabat nggak keren. Dulu kan waktu zamannya Pak Jokowi yang menjabat orang-orangnya Pak Jokowi. Zamannya Pak Prabowo ada orang-orang Pak Jokowi, ada orang-orang Prabowo yang menjabat. Keren. Nah ini sekarang waktu pelantikan jam 10, waktu itu jam 12 orang-orang udah nanya, ini ada reshuffle lagi nggak ya? Reshuffle-nya kapan? Nah ini sekarang mau 100 hari, kira-kira akan ada reshuffle atau tidak? Kita bahas satu persatu. Gonjang-ganjing di kementerian ada, plus minusnya ada. Ada menteri yang sudah diperiksa oleh Barreskrim selama 2 jam katanya terkait dengan jabatan pada saat sebelum menjabat sebagai Menteri Koperasi, dia Menteri Kominfo, dia diperiksa oleh polisi untuk kasus judi online, saksi ya, jadi saksi kalau nggak salah itu. Terus ada lagi menteri yang punya pacar 3, itu ada juga. Ngaku udah 13 tahun nggak berpasangan tapi sekarang punya pacar 3, ada tuh. Coba langsung di search sama produser, itu nggak perlu di search, produser itu trending waktu itu. Ada yang punya pacar 3. Ada lagi kemudian para menteri dan wakil menteri yang mulai juga sudah bergerilya. Kemarin kita mendengarkan Dewan Ekonomi Nasional sudah menyampaikan beberapa program yang menyasar para pengusaha-pengusaha besar untuk membayar pajak. Jadi Pak Luhut bilang begini,
memang perpajakan kita ini gimana ya bahasanya, pokoknya kacau balau. Jadi Indonesia ini pembayaran pajaknya disamakan dengan Nigeria kalau kata nggak salah, kalau saya nggak salah kata Pak Luhut begitu. Jadi waktu press conference Dewan Ekonomi Nasional tuh meyakinkan bahwa pemerintah akan bekerja sebaik-baiknya, seluruhnya, seadil-adilnya demi masyarakat Indonesia. Itu luar biasa dari sisi ekonomi. Dari sisi hukum, tentu saja masih terjadi pro and kontra. Tentu saja misalnya yang terkenal adalah kasus korupsi 300 triliun yang hanya dihukum 6,5 tahun penjara. Terus kemudian juga ada pro kontra tentang tersangkanya Hasto karena Harun Masiku. Nah, itu macam-macam lah ya. Tapi ya itu. Tapi beberapa menteri juga langsung mengebrak-gebrak tuh. Ada langsung yang pembersihan. Kalau ada yang nyeleweng langsung dihukum, dipecat, diganti. Wah, keren-keren juga. Jadi banyak terobosan-terobosan. Ya baik itu kontroversial maupun biasa-biasa saja oleh para menteri-menteri Pak Prabowo. Tapi pada dasarnya optimisme itu ada di rakyat Indonesia. Hanya memang penegakan hukum jadi permasalahan yang sangat populer. Dan itu diharapkan oleh masyarakat bisa menjadi hal yang pertama untuk diperbaiki oleh Pak Prabowo Subianto selain masalah ekonomi rakyat. Jadi memang itu ditunggu-tunggu. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon juga pemerintah menaruh perhatian khusus kepada kasus Rempang dan kasus di PSN ya, di PIK 2. Itu juga tolong diperhatikan. Jadi itu harapan-harapan kita tumpukan atau kita letakkan di pundak Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga setelah 100 hari ke depan menuju 2029 masyarakat Indonesia lebih sejahtera dan lebih bahagia. Bagi para menterinya Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo sendiri sebetulnya membuat masyarakat sejahtera juga termasuk Satgas Kritik dan krunya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Pak Prabowo. Selamat malam juga. Kita di Satgas Kritik Pak Prabowo. Setiap hari Pak Prabowo jam 19 ini kita tayang. Jadi ya kita sih nggak perlu donasi lah Pak Prabowo main ke sini kita udah senang. Terima kasih Pak Prabowo, tolong diajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyaksikan Satgas Kritik setiap hari Senin sampai Jumat jam 19. Oh Mas Gibran tentu saja harus nonton ya acara ini. Saya jadi bingung mau ngomong apa ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.